Ya, ini adalah fermentasi dari kubis ya. Ini masih aktif ya. Walaupun masih bagus ya. Ini Rotor 21 ya. Rotor 21 juga pernah kita buat kontennya. Jadi guna dari Rotor 21 ini adalah untuk melipat gandakan nutrisi dalam suatu pakan ya. Nah, biasanya pencernaan ini yang sering luka ya. Jadi kalau seandainya pencernaan ini luka, Bang Pir dapat pastikan itu akan terjadi infeksi. Kalau seandainya tidak imun dari ternak itu tidak kuat, maka itu akan bisa membunuh dari ternak itu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani dan sahabat milenial dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini ya, kita akan coba membahas suatu hal yang amat penting ya bagi dunia peternakan kita, yaitu terkait dengan nutrisi ya, nutrisi pakan ternak ya. Sebenarnya kita masih tetap bertahan dengan pakan pabrikan ya, makanya kita tidak akan mungkin lagi bisa bertahan untuk bisa terus mengembangkan ternak kita ya. Jadi salah satunya adalah kita mencari pakan alternatif, tetapi pakan alternatif itu tetap terjamin nutrisinya atau proteinnya maupun juga kalori yang di dalamnya yang mungkin kita akan bisa kembangkan. Itu saya sebut namanya dengan NutriBoost, itu nutrisi dan booster, dimana di sini kita akan coba bahas ya bagaimana kita bisa meningkatkan nutrisi ayam yang ada dalam pakan asalan. Tetapi juga kita di samping meningkatkan nutrisi, tapi kita juga ingin pakan yang akan kita jadikan itu juga terbebas dari bakteri patogennya. Jadi ada proses peningkatan imun dari bakteri-bakteri patogen. Nah, jadi apa? Dari proses ini kita akan coba mengembangkannya dari suatu limbah yang selama ini terbuang, yaitu adalah limbah buah pepaya atau mungkin buah pepaya busuk ya. Kita akan kembangkan itu. Nah, ini sebenarnya pemanfaatan buah pepaya busuk untuk pakan ternak itu, yaitu baik unggas maupun kambing atau sapi, itu sudah lama dilakukan penelitian ya, oleh banyak penelitian sudah dilakukannya, terutama dari hasil penelitian Sulistriani ini ya, dari Universitas Brawijaya tahun 2015 ya. Nah, di mana beliau telah menyampaikan dari hasil risetnya bahwa hasil fermentasi yang dilakukan dari buah pepaya busuk itu bisa meningkatkan sampai 21,35% ya peningkatan proteinnya. Nah, kemudian secara umum manfaatnya itu adalah kita lihat itu pertama adalah kesehatan saluran pencernaannya. Nah, terutama dalam unggas atau ayam ya, ayam bebek dan sejenisnya. Sebenarnya yang paling riskan itu akan terjadi infeksi itu adalah di tenggorokan sebenarnya. Karena apa? Karena kita tahu ayam itu adalah memakan biji-bijian ya, biji-bijian keras, di mana nanti biji-bijian itu nanti akan dicerna oleh tembolok ya, terutama dalam pencernaannya. Nah, biasanya pencernaan ini yang sering luka ya. Jadi kalau seandainya pencernaan ini luka, Bang Pir dapat pastikan itu akan terjadi infeksi. Kalau seandainya tidak imun dari ternak itu tidak kuat, maka itu akan bisa membunuh dari ternak itu ya. Nah, kemudian apa? Kemudian penyerapan nutrisi ya. Jadi dari hasil fermentasi nanti bahwa nutrisi yang dimakan ayam itu akan diserap dengan cepat ya, dengan maksimal. Jadi artinya bahwa seluruh yang apa dimakan itu hampir kita harapkan akan menjadi nutrisi semua ya, jadi bukan jadi kotorannya. Nah, kemudian nanti hasil fermentasi pun nanti akan bisa menentukan antibiotik, kemudian juga akan secara otomatis akan memperkuat sistem imun, kemudian dia akan merupakan sumber energi alami. Nah, kira-kira itulah manfaat yang akan kita buat nanti dari proses fermentasi buah pepaya busuk ini. Produk ini akan kita sebut dengan namanya itu adalah NutriBoost, itu nutrisi dan booster.
Jadi bahan yang kita butuhkan itu adalah kita akan gunakan 10 kilo pepaya matang ya, atau pepaya agak busuk ya, tapi jangan terlalu busuk ya. Nah, kemudian nanti kita akan membutuhkan air kelapa atau air leri atau cucian beras, itu sekitar 5 liter. Nah, jadi kalau seandainya kita tidak memiliki air kelapa atau air leri, itu sebenarnya kita bisa ganti dengan larutan plantarum ya. Nah, untuk kali ini saya akan gunakan larutan plantarum ya. Jadi larutan plantarum ini adalah larutan hasil fermentasi dari kubis ya. Yang dulu beberapa waktu lalu sudah kita buatkan kontennya ya. Jadi sebenarnya yang paling ideal itu adalah kita gunakan larutan plantarum ini ya. Jadi ketimbang air kelapa maupun cucian berasnya. Tetapi kalau seandainya kita tidak punya plantarum, kita bisa gunakan air cucian beras. Tapi cucian berasnya usahakan yang dadakan ya, yang langsung dari Saripati pertama itu sebanyak 5 liter ya. Atau air kelapa dadakan juga ya, banyaknya dari 5 liter ya. Kita gunakan gula merah itu sekitar setengah kilo, 50 gram, 500 gram. Nah, untuk proses komposisinya sehingga dia betul-betul menjadi bisa nutrisi yang bisa dipecah menjadi ion itu ialah kita akan gunakan KRR komposer ya, itu sekitar 50 mili saja. Jadi dia akan air komposer ini usahakan yang sudah aktif. Nah, nanti untuk meningkatkan protein dari buah pepaya ini, plus nanti dengan pakan yang akan kita campurkan dengan menggunakan buah pepaya fermentasi ini, itu kita gunakan rotor 21. Rotor 21 ini kita tahu dulu pernah kita juga membuatkan konten bahwa rotor ini dapat meningkatkan, melipat gandakan protein yang ada di pakan ternak yang kita gunakan. Itu sekitar 50 mili saja. Nah, kemudian untuk meningkatkan imunitas itu kita gunakan air kombucha ya. Itu sekitar 500 ml. Jadi air kombucha pun juga pernah dulu kita buatkan kontennya. Air kombucha ini adalah fermentasi dari teh ya, dari teh yang kita kasih induknya namanya Scooby itu ya. Nanti lihat di konten saya sebelumnya bagaimana pembuatan air kombucha ini. Jadi kombucha ini terutama adalah mengandung asam asetat yang sangat baik sekali, bukan hanya untuk meningkatkan imunitas manusia ya, tapi juga bagus sekali untuk meningkatkan imunitas ternaknya. Oke, langsung aja ya kita melakukan praktek ya. Ini bahan-bahannya tadi saya sudah sampaikan kepada sahabat tani semua. Jadi bahan utama kita adalah ini pepaya busuk ini. Jadi sebenarnya pepaya expired ya. Jadi pepaya ini sebenarnya mudah sebenarnya kita dapatkan kalau seandainya kita pergi ke pasar induk atau pasar-pasar buah. Biasanya sebagian dari pepaya-pepaya ini yang seperti ini itu sudah tidak dipakai lagi ya oleh tukang buah ya. Nah, tapi kalau untuk di pasar induk Jakarta, ini belum limpah sekali ya. Bahkan lebih kurang 1 ton 1 hari pun kita bisa dapatkan ini pepaya ini. Jadi mungkin di tempat teman-teman pun, bagi teman-teman petani pepaya pun, kalau seandainya pepayanya sudah mungkin dimakan kelelawar atau mungkin rusak, itu jangan dibuang ya. Itu bisa kita jadikan pakan ternak kita. Ini pakan ternaknya bukan hanya untuk unggas ya, tapi juga bisa untuk sapi, juga nanti juga bisa untuk kambing atau segala macam ternak ya. Karena isinya itu adalah nutrisi yang sudah digandakan plus dengan probiotik yang kita masukkan nanti ke dalamnya. Jadi treatment yang pertama kita adalah gula merah itu harus kita hancurkan dulu ya dalam air. Dalam air lebih kurang 1 liter. Ini udah saya hancurkan ya. Nah, untuk itu yang kedua yang harus kita lakukan itu adalah kita masukkan ke dalamnya KRR ya. KRR yang sudah kita aktifkan ya. Ini KRR aktif ya. Ini adalah sebagai mikroba untuk mempercepat proses fermentasi, termasuk juga mikroba yang bisa langsung mengurai nutrisi itu menjadi jadi ion yang bisa langsung diserap oleh ternak kita ya. Jadi sebenarnya prosesnya sama juga dengan ketika kita mengembangkan pupuk organik ya. Ini biasanya satu tutup ini 10 mili ya. Nah, salah satu 10 mili ini kita
Kalau 50 mili tadi, 50 mili itu sekitar 5 tutup ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini di router 21 ya. Router 21 juga pernah kita buat kontennya. Jadi guna radio router 21 ini adalah untuk melipat gandakan nutrisi dalam suatu pakannya. Jadi baik itu nanti baik itu terkait dengan proteinnya maupun dengan karbohidratnya dan unsur-unsur lain yang terkandung dalam pakan kita. Jadi nanti dia bisa meningkatkan ini. Dan ini pun juga sudah kita pernah buatkan kontennya ya. Jadi ini kita butuh agak sekitar 50 mili saja. Nah, tapi memang ini harus diaktifkan dulu ya. Ini masih asli. Nah, tapi aktifkannya dengan gula ya. Tapi kebetulan kita sudah membuat gula ini dalam larutan ya, kita masukkan saja langsung ya. Oke ya, udah membuatnya ya. Ini adalah fermentasi dari kubis ya. Ini masih aktif ya. Walaupun masih bagus ya. Itu masih tanggal 6 Januari, Februari, Maret, April. Jadi bulan April ya, 6 April 2025 ya. Jadi masih baru ya. Nah, cuma kalau kita gunakan plantarum ini karena dia sudah fermentasi, rasanya asam, kita harus memberikannya lebih setengah ya. Jadi setengah dari plantarum ini kita tambah dengan setengah air ya. Jadi kalau dia 5 liter, lebih kurang sekitar 2 liter plantarum tambah dengan lebih kurang 3 liter air ini ya, agar jangan terlalu asam ya. Jadi kalau ini terlalu asam akan memperlambat proses penguraian dari komposer dari KRR kita ini ya. Jadi kita masukkan saja ya langsung. Ini plantarum ini sudah saya kasih makanannya ya, sudah masih kasih gula dalamnya ya, agar dia tetap bisa bertahan hidup bakterinya ya. Jadi kalau plantarum ini ada masa expirednya juga. Jadi salah satu cara kita melihat masa expirednya itu adalah dari bau ya. Kalau baunya itu sudah busuk ya, tidak, nah itu berarti dia sudah mati ya bakteri dalamnya. Jadi supaya agar bakterinya tetap hidup, secara berkala kita tetap harus memberikan makan ya untuk bakteri dalam itu. Makanya adalah ya dengan kasih gula ya. Ya cuma gulanya yang kita kasihkan itu tidak boleh lebih dari 10% ya. Karena kalau misalnya kelebihan dari gula kita berikan, nanti akan bisa memancing bakteri patogen lain yang masuk ke dalam itu. Nah, kemudian kita harus tetap tutup ini rapat ya. Jadi ditutup dengan plastik tadi ya. Kan memang sekali 2 bulan, sekali 3 bulan tetap harus kasih gula ya. Jadi gulanya ini bisa gula apa saja ya, termasuk gula pasir pun tidak masalah ya. Jadi tidak harus gula gula merah. Nah, ini tadi 2 ya, untuk kemudian kita larutkan dengan 3 liter air ini. Kenapa? Karena plantarum ini itu sangat asam sekali ya, sama dengan dengan kombucha ya. Nah, jadi nanti hasilnya itu nanti akan seperti pasta ya. Jadi nanti ini sudah lengkap ya. Nanti kita kasih juga bekatul nanti untuk menyeimbangkan dari ini. Kemudian cara yang selanjutnya ya, kita hancurkan ini ya, cecah aja ini kita ini ya. Oke, udah semua ya. Nah, itu aja. Nah, jadi kita langsung siramkan saja ya. Ini gula merah. Tadi ada KRR komposer aktif
plus dengan dengan rotor 21 untuk meningkatkan nutrisi dari pakan yang akan kita lakukan kembali ini. Oke, seperti itu ya. Udah untuk cair ya. Oke, kita tambah kombucha ya. Jadi nanti hasilnya bukan bisa dapat dua ya. Pertama ada dalam bentuk cairan. Cairannya pun juga nanti bisa kita juga aplikasikan untuk minum ya. Untuk tambah minum ayam. Sedangkan nanti yang padatannya itu nanti bisa kita campurkan ke dalam pakan. Dah. Jadi langsung kita masukkan ke dan cairan ini ya. Oh, padat ya, padat sekali ya. Pas. Nah. Oke ya, mungkin ini saja yang bisa kita lakukan. Kemudian kita tunggu prosesnya itu adalah lebih kurang 7-10 hari ya. 7-10 hari. Tapi ini harus kita fermentasi selama 7-10 hari dalam kondisi anaerob. Ini tutup rapat ya, nanti kasih plastik, tutup plastik, kemudian tunggukan seminggu ya. Nanti seminggu kemudian kita lihatin lagi. Kalau seandainya baunya sudah mulai rasa asam manis ya, berarti prosesnya sudah terjadi ya. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka kita lakukan adalah kita akan menyaring airnya, akan kita gunakan untuk probiotik untuk minuman. Sementara yang ampasnya itu langsung kita campurkan ke pakan alternatif yang akan kita gunakan. Itu perbandingannya itu adalah 5% dari jumlah pakan alternatif yang akan kita berikan kepada ternak kita ya. Oke, mungkin itu saja ya sahabat tani semua ya. Mungkin kita tunggu nanti seminggu kemudian. Nanti kita akan review hasilnya bagaimana ya proses ini. Mungkin demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Terus buat. Di sini sudah ada putik ini. Nanti dia kena putik ini, maka jatuh dia langsung ke putik. Ketika putik, maka terjadilah proses pembuahan. Ketika ini terjadi pembuahan, maka